Bagi anak-anak, kita hari ini belajar tentang materi fluida. Yang pertama, fluida statis. Fluida statis merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya, membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan pada fluida, baik berupa gas atau cair pada objek yang tenggelam di dalamnya. Kemudian massa jenis. Apa itu massa jenis? Massa jenis merupakan suatu ukuran kerapatan suatu benda dan didefinisikan sebagai berat suatu benda atau massanya dibagi dengan volumenya. Semakin besar massa jenis, maka benda tersebut memiliki kerapatan yang besar. Rumus dari massa jenis yaitu Rho sama dengan M itu tadi massa dibagi V yaitu volumenya, sehingga satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Oke. Kita lanjut. Nah, ini adalah aplikasi dari massa jenis. Kita tahu minyak dengan air kalau disatukan tidak bisa bersatu gitu ya. Jadi kalau dijadikan satu, minyak selalu berada di atas. Ini menyebabkan atau disebabkan karena minyak itu massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air. Sehingga pasti minyak selalu di atas. Tidak mungkin minyaknya di bawah. Ya, itu menyalahi kodrat atau sunatullah. Nah, dari penerapan massa jenis, kita bisa terapkan pada alat, yaitu kapal selam. Jadi kapal selam itu prinsipnya menggunakan hukum Archimedes, yaitu massa jenis, yaitu jadi menggunakan atau mengaplikasikan massa jenis. Ya. Contoh, yang pertama mengapung. Kenapa kapal selam bisa mengapung? Ini dikarenakan massa jenis kapal lebih kecil dari massa jenis air. Kenapa kok bisa begitu? Karena di kapal selam itu ada rongganya. Jadi rongga ini bisa diisi air, bisa dibuang airnya. Kalau airnya dibuang semua, maka rho kapal pasti lebih kecil dari rho air, sehingga dia bisa ngapung. Kalau mau melayang, rongganya tadi dimasukkan air sedikit, gitu ya. Sedemikian hingga rho kapalnya sama dengan rho airnya, sehingga dia bisa melayang. Kalau kapal selamnya mau tenggelam, rongga udaranya dimasuki air penuh, sehingga menyebabkan rho kapal lebih besar dari rho air, dan akibatnya kapal tersebut bisa tenggelam. Itu sebenarnya prinsip Archimedes menggunakan massa jenis dari fluida. Berikutnya yaitu tekanan hidrostatis, yaitu tekanan ketika fluida dalam keadaan diam. Kita lihat persamaannya. Tekanan hidrostatis itu rumusnya adalah Rho kali G kali H. Massa jenis air kali percepatan kali kedalamannya. Ini persamaan dari tekanan hidrostatis. Ada lagi yang dinamakan dengan tekanan mutlak. Apa itu tekanan mutlak? Yaitu tekanan total yang dialami benda atau objek yang berada di dalam air. Nah, ini namanya tekanan mutlak. Yaitu rumusnya, tekanan hidrostatik tadi tinggal ditambahkan dengan tekanan atmosfer yang di atas di sini. Jadi tekanan atmosfer udara ditambah dengan tekanan hidrostatik di suatu titik. Itu namanya tekanan mutlak. Kita belajar tentang hukum Pascal, yaitu tekanan yang diberikan kepada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Kita lihat. Ini fluidanya, airnya di sini. Jadi di sini tekanannya disebarkan merata ke seluruh penjuru. Jadi di seluruh piston di sini tekanannya sama. Oke, ke segala arah. Jadi persamaannya tekanan 1 sama dengan tekanan 2 atau di titik manapun sama. Ya, kita asumsikan yang 1 itu piston yang kecil, yang 2 piston yang besar. Karena kita tahu tekanan itu adalah gaya per satuan luas, sehingga rumusnya bisa dirubah jadi
F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadi F1 di sini gaya dibagi dengan luas penampangnya yang kecil. Itu ternyata sama dengan gaya dibagi dengan luas penampangnya yang besar. Ya. Jadi prinsip dari hukum Pascal ini digunakan sebagai dongkrak hidrolik untuk mobil. Jadi mengangkat mobil dengan gaya yang kecil. Itu prinsipnya. Nah, ini tadi keterangannya. Kita lanjut aja. Lalu kemudian fluida dinamis. Tadi kita sudah belajar tentang fluida statis, yaitu tekanan pada fluida pada keadaan diam. Kemudian dinamis. Dinamis di sini adalah fluidanya bergerak. Tapi dengan syarat, satu, alirannya tidak kompresibel, kemudian alirannya tidak mengalami gesekan, kemudian alirannya stasioner, yang keempat adalah alirannya tunak, artinya kecepatannya konstan. Nah, ini ada dua jenis aliran dalam fluida dinamis. Ada yang disebut aliran laminaire, ada yang disebut aliran turbulen. Nah, syarat dari dinamis tadi tidak terjadi turbulensi. Nah, jadi di sini tidak terjadi turbulensi. Jadi untuk aliran yang bersifat turbulen itu bukan merupakan fluida dinamis. Fluida dinamis ini alirannya laminaire, artinya konstan. Kemudian kecepatannya sama. Kemudian alirannya tunak. Itu ya tidak terkompresibel. Artinya tidak, kalau ditekan itu tetap tidak terpengaruh. Terus tidak mengalami gesekan dengan wadahnya, gitu. Seperti itu. Itu kondisi fluida dinamis. Kemudian kita belajar tentang debit. Apa itu debit? Debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Jadi persamaannya seperti ini. Debit itu simbolnya Q sama dengan volume dibagi dengan waktu. Atau bisa dijabarkan, debit itu luas penampang dari suatu wadah dikali dengan kecepatannya. Oke. Persamaan kontinuitas, karena aliran fluida dalam dinamis itu inkompresibel atau tidak terjadi terkompres gitu ya. Maka aliran fluidanya di sembarang titik sama. Sehingga debit aliran 1 pasti sama dengan debit aliran 2. Oke. Nah, jadi misalkan kita kalau punya pipa gitu ya. Pipa dengan berbeda luas penampang. Berbeda dengan luas penampang. Ternyata debit di luas penampang yang besar itu sama dengan debit di luas penampang yang kecil atau disimbolkan Q1 sama dengan Q2. Kita tahu tadi Q adalah A dikali V. Jadi luas dikali dengan V1 itu ternyata sama dengan luas yang kecil dikali dengan V2. Akibatnya apa? Akibatnya pasti kecepatan fluida di luas yang kecil lebih cepat daripada kecepatan fluida di tempat yang besar. Itu nanti kita coba dengan simulasi ya. Kemudian hukum Bernoulli. Nah, ini. Apabila ada pipa yang berbeda bentuknya gitu ya, penampangnya berbeda dengan ketinggian juga berbeda, maka kan berlaku hukum Bernoulli. Sebenarnya hukum Bernoulli itu menerapkan hukum yang berdasarkan kekalan energi persatuan volume. Oke, kita lihat persamaannya. Nah, ternyata tekanan ditambah dengan energi mekanik, EK tambah EP itu kan energi mekanik ya, sama dengan tekanan yang kedua ditambah energi mekanik yang kedua. Kalau kita jabarkan lagi, persamaannya menjadi seperti ini. P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nanti untuk untuk soal penyelesaian soal-soalnya atau aplikasinya kita bahas di